Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini habis makan malam, kemudian ada pertanyaan masuk, katanya, Dinda, saya paling banyak hutang kita paling banyak, karena pertanyaanku sampai sekarang belum juga dijawab. Itu dari Kanda dan Lolo sih sebenarnya, Kanda Muafa, Kanda dan Lolo. Jadi Kanda Jafar mengatakan dia katanya beliau yakin bahwa ada kerajaan Makassar. Hakul yakin. Jadi buat beliau, jadi karena daripada saya nelpon ataupun apa gitu ya, jadi saya menjawab dengan by video ini, biar sekalian semuanya tomatua nasilir serumah lebihku bisa mengetahui by data atau by tentang kerajaan Makassar. Kalau kita berbicara tentang Makassar, jadi di daerah wilayah pesisir selatan itu memang ada beberapa kerajaan yang luar biasa. Ada kerajaan Talo, kerajaan Goa, belum Turatea. Ada kerajaan lama, kerajaan tua seperti kerajaan Siang. Karena kerajaan-kerajaan seperti ini pula yang akhirnya sejarahnya membuat kerajaan yang disebut Makassar atau kerajaan Makassar itu tenggelam, malah bisa dikatakan tidak ada yang namanya kerajaan Makassar, karena Makassar itu terletak sekarang menjadi ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Terus apa bedanya dengan Ujung Pandang? Malah kalau dipikir-pikir, di beberapa lontrak nama Ri Ujung Pandang itu juga memang disebutkan. Jadi bukan saja Makassar, bahwa kota Makassar dan Ujung Pandang itu berbeda tempat sebenarnya. Hanya sekarang luas kilometer persegi kota Makassar itu kan sekarang 500-an ya, 530-an berapa persegi, 400 mungkin, saya lupa. Itu ada wilayah di situ, memang ada wilayah Ujung Pandang dan wilayah Makassar. Namun karena keputusan presiden atau keputusan apa, akhirnya wilayah itu menjadi besar. Ada juga karena pengaruh Nota Verklaring Belanda yang membagi daerah-daerah. Karena kalau dilihat secara geografi, memang letaknya juga itu juga masuk wilayah kerajaan Talo sebenarnya. Jadi Talo berdampingan dengan kerajaan Goa di Benteng Sombaopu. Terus kita kembali ke poin tentang pertanyaan Kanda dan Lolo mengatakan, jadi gimana tentang kerajaan Makassar? Oke, kita belajar tentang kerajaan Makassar itu sebenarnya jauh sebelum berdiri yang namanya kerajaan Goa yang besar, kerajaan Talo, kerajaan Bone, Sopeng, Wajo. Malah kerajaan Makassar itu bisa dikatakan kalau by referensi ya, by data, saya nggak ngambil lontrak biasa, saya ambil langsung lontrak Lagaligo. Dalam epos Lagaligo itu yang sekarang itu sekitar 12 jilid ya, 12 jilid, itu disebutkan salah satu kerajaan tertua dalam epos Lagaligo itu adalah kerajaan Makassar. Jadi ada Raja Makassar di era Saweri Gading. Jadi ini yang tidak dipahami oleh beberapa orang dan hampir semua, seakan-akan Makassar itu berdiri hanya ketika sama berdirinya kerajaan Goa atau kerajaan Talo. Malah mungkin kerajaan Goa lebih dulu atau kemudian daerah yang bernama Makassar. Sehingga ada tutur mengatakan tentang asal usul nama Makassar, seperti ketika Karenta Bayau itu bertemu dengan masyarakat di pesisir Makassar, dengan akhirnya karena penyebaran agama, termasuk bahwa diyakini bahwa Karenta Bayau adalah salah seorang pemeluk agama Islam, sehingga untuk meyakinkan itu beliau akhirnya menampakkan salah satu kelebihan beliau adalah permintaan beliau untuk menampakkan wujud dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah nampak wujud beliau Rasulullah, dan akhirnya dilihat oleh di sekitar Makassar dengan kata Rimangkasara, bahwa nampak, itulah arti dari kota Makassar.
itu bicara tentang tutur, dan itu sempat dilontarkan juga di beberapa lontar Makassar. Tapi kalau kita berbicara itu hanya sampai di situ sejarah tentang Makassar, kota Makassar. Tapi kalau kita berbicara jauh sebelum tentang Karentabayau, yang kalau beliau adalah di abad 12, kita ambil banyak sependapat sampai saat ini bahwa epos Lagaligo itu di sekitar abad 9, 10. Jadi bila kita merunut di sekitar abad 9, kita bisa sangat jelas bahwa kerajaan Makassar itu sudah ada jauh sebelum Karentabayau datang ke Sulawesi dan lahir. Jadi dalam epos Lagaligo dikatakan bahwa Saweri Gading itu sempat bertemu dengan salah satu raja Makassar. Jadi jangan melihat dengan adanya epos Lagaligo akan memberikan kita bahwa Makassar itu sangat luar biasa dan sangat jaya. Jadi jangan berbicara bahwa induk kerajaan di Sulawesi itu hanya ada dua, bahwa Kedatuan Pamana dan Kedatuan Cina. Kalau kita berbicara itu sama saja artinya kita nggak pernah membaca epos Lagaligo secara keseluruhan. Kalau kita buka umpamanya terjemahan R. Aken itu sangat jelas. Salah satu kerajaan yang ada di Sulawesi di era itu adalah Kerajaan Makassar. Oke, jadi intinya bahwa Kerajaan Makassar itu telah, bila kita dilihat dari epos Lagaligo, bahwa Kerajaan Makassar itu telah ada jauh sebelum Karentabayau. Itu pertama, sesuai naskah Lagaligo. Kemudian kalau data yang lain ada. Data yang lain adalah lebih banyak sebenarnya. Ada salah satu yang menarik adalah bahwa ada manuskrip itu, di manuskrip berbahasa Arab, berbahasa Jawi juga, yang menyebutkan tentang Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar itu di abad 8, 9 dan itu sudah kerajaan Islam. Walaupun belum ada penelitian, itu memang ada datanya di saya belum terlalu untuk membaca keseluruhan dari naskah tersebut. Tapi di situ sangat gamblang dijelaskan bahwa Kerajaan Makassar itu sudah ada di era abad 9, abad 8 dan itu berbentuk kerajaan Islam dan kesultanan Islam. Jadi di situ disebutkan bahwa ada Raja Makassar di Kepulauan Bugis. Yang lucunya tidak disebut Kepulauan Sulawesi, malah yang disebut adalah Pulau Bugis, tapi rajanya Raja Makassar. Ini manuskrip ini memang perlu penelitian lanjut. Mungkin saya akan minta bantuan teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain. Jadi itu dua naskah. Jadi naskah ketiga, kalau kita berbicara tentang, beliau mengatakan, jadi yang mana yang bisa dikatakan benar atau tidak. Dalam sejarah susah kita mengatakan mana yang benar. Yang terpenting adalah untuk menemukan data dan fakta kita harus memilah bahwa mana data valid ataupun data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah sebuah naskah lontera, dan data sekunder itu bisa berwujud adalah seperti tutur. Nah, yang terpenting adalah perioderisasi. Yang jadi masalah di sejarah Sulawesi Selatan khususnya, hampir semua di Sulawesi adalah perioderisasi. Jadi kita belum pernah untuk memilah periode-periode mana. Anggap saja umpamanya sampai sekarang banyak sejarah tentang era Lagaligo itu dicampurkan dengan era Tomanurung. Padahal itu ada beberapa, malah nasab silsilahnya itu digabung antara epos Lagaligo turun langsung dijadikan turunannya ke Tomanurung. Padahal dalam Lagaligo tuh sudah jelas ada 7 Pariama. Jadi kalau 7 Pariama itu sangat jauh. Jadi susah untuk mengaitkan antara era Lagaligo dan era Tomanurung. Jadi kita perlu perioderisasi. Kembali ke sejarah Kerajaan Makassar. Jadi intinya seperti ini, bahwa menurut data, bila dari epos Lagaligo itu yang pertama, Kerajaan Makassar itu ada, dan itu
salah satu kerajaan besar yang ada di Sulawesi Selatan dan sama besarnya dengan kerajaan Luwu dan kerajaan Cina pada saat itu, dan rajanya itu sempat bertemu dengan Saweri Gading Opunaware. Itu yang pertama. Jadi kerajaan Makassar itu ada, dan kalau mau buka referensi nggak perlu ke saya, tinggal buka epos Lagaligo. Kalau tidak ada punya epos tersebut, tinggal cari di toko-toko buku atau di perpustakaan tentang terjemahan R. Aken. Itu yang pertama. Yang kedua, dari manuskrip bahasa Jawi itu juga jelas bahwa kerajaan Makassar itu sudah berinteraksi dengan Kesultanan Ottoman, Kesultanan Turki itu di abad-abad 11, 14 dan sebelumnya di Abbasiyah sebelum kerajaan Turki. Jadi sudah kolaborasi di situ. Jadi sebelum berdirinya jadi ada yang mengaitkan bahwa kemungkinan besar seperti raja-raja pendiri kerajaan Goa dan Talok dan di sekitarnya itu adalah pecahan dari runtuhnya Kesultanan atau Kerajaan Makassar. Sampai sekarang ada versi pertama dan versi kedua dari Lagaligo. Lagaligo tidak menyebutkan tentang kesultanan karena kalau berbentuk kesultanan adalah sebuah kerajaan Islam, tapi aja sebuah kerajaan, kecuali di manuskrip yang lain. Nah, berbicara tentang hal itu bisa dikaitkan bahwa berdirinya kerajaan Goa, kerajaan Talok dan kerajaan di sekitarnya adalah dari runtuhnya kerajaan Makassar, kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan baru. Ini juga hampir terjadi di Sulawesi Selatan, seperti kerajaan Wajo itu pecah dari Cinontabi, kerajaan Boli, kemudian mendirikan Wajo. Seperti kerajaan Bone juga dari beberapa Matoa berkumpul, kemudian seperti itu juga yang terjadi di wilayah pesisir. Jadi besar kemungkinan sangat luar biasa bahwa kerajaan Makassar itu sangat besar, dan itu adalah cikal bakal dari kerajaan Goa dan Talok dan sekitarnya. Itu aja mungkin untuk Kanda dan Lolo yang bisa saya jawab. Untuk datanya nanti sepertinya yang manuskrip kedua kayaknya saya sudah kasih, tapi penjelasannya enggak, saya cuma kasih lembaran. Nanti yang tentang Lagaligo nanti saya berikan. Dan berapa data-data yang lain, karena banyak sekali buku tentang kerajaan Makassar itu banyak. Ada beberapa buku, nanti saya bisa share ketika saya pulang. Semoga jawaban saya ini dapat membantu, dan hakul yakinnya Kanda dan Lolo itu dapat lebih kuat karena adanya data yang ada. Semoga bermanfaat, dan semoga bermanfaat bagi yang lainnya juga ya. Selesuran atau matoma lebiku. Selekum atun rumah takem makura jawi-jawi. Assalamualaikum.